Shalom, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh persekutuan wanita dalam lilin penolong. Salam sehat semuanya untuk kita semua. Apa kabar? Tuhan berkati kita semua tentunya ya ibu-ibu. Mari ibu-ibu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan yang baik. Itu semua karena anugerah Tuhan buat kami. Kami akan memulai ibadah persekutuan wanita ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong dari awal sampai pertengahan hingga akhirnya. Biar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan sesuatu berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu segala puji syukur, nanti dilanjutkan dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Lilin penolong kali ini ada hal yang spesial untuk kita dengarkan kesaksian dari Michael Howard. Dan setelah itu kita akan lanjutkan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Reni dengan tema Return. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan meresponi lagu firman Tuhan, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Saya
Engkau pribadi yang mengenal pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua sehat dan saya berharap dari kesaksian yang akan saya berikan dapat memberkati saudara semua. Perkenalkan, nama saya Michael Howard, umur 40 tahun, status belum menikah. Saya lahir di Jakarta, besar di Amerika, hampir 24 tahun tinggal di negeri Paman Sam. Kembali ke Indonesia akhir 2014, bukan karena keinginan saya, lebih tepatnya terpaksa kena deportasi. Saya adalah seorang mantan pecandu narkoba, mantan pengedar, mantan anggota geng, mantan pengikut setan, dan mantan narapidana. 3 tahun saya berdiam di penjara Amerika. Cukup komplit, yang belum cuma 1, mantan lelaki. Saya bersyukur tidak sampai ke situ. Bukannya berarti tidak memungkinkan, karena dalam hidup ini tidak ada yang namanya tidak mungkin. Segala sesuatu can be possible. Hidup saya berantakan di Amerika. Terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas, narkoba, free sex, bukanlah sesuatu yang direncanakan. Semuanya itu pelarian. Kembali ke masa kecil saya. Merasa seperti anak yang terbuang. Pada umur 7 tahun, saya ditaruh di asrama, Batu Malang. Dan saya yakin, tidak ada seorang anak pada umur 7 tahun ingin ditaruh di asrama. Gimana sekarang rasanya kita harus ada di tempat yang tidak ingin berada? Pasti tertekan, sedih. Tambah lagi di dalam, saya banyak dibully oleh senior. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Umur 10, dibawa ke Amerika. Dan gak lama kemudian saya dititipkan lagi di tempat teman mama saya di kota yang berbeda, Denver, Colorado. Nah, ini jaraknya hampir sama, sekitar Jakarta, Batu Malang. Di sini saya bingung. Mungkin kalau saudara jadi saya juga pasti akan bingung. Kenapa saya dititipkan lagi? Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya ini anak angkat, anak pungut, anak titipan? Kenapa kok punya orang tua rasanya hanya ingin mengambil jalan pintas? Nakal dikit, taruh di asrama. Bandel dikit, titipin sana, titipin sini. Sekarang, jauh dari keluarga. Tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan, kasih, perhatian, waktu. Saya mencari semuanya itu keluar. Masuk geng. Karena motonya geng adalah, we are family. Kami adalah keluarga. Sekarang saudara, kegiatan geng kurang lebih paham ya. Pasti semua yang tidak baik. Cari onar, buat gara-gara, pesta pora, narkoba. Inilah pertama kali saya pakai narkoba. Semua jenis narkoba sudah saya gunakan. Total hampir 24 tahun saya pakai. Wow, kalau sekolah mungkin titelnya ini sudah profesor doktor nih. Tapi saya tidak menemukan kepuasan dari narkoba. Saya mencarinya lagi di wanita. Free sex, gonta-ganti pacar. Saya kira itu bisa memberikan saya rasa cinta. Menggantikan kasih ibu yang saya kurang begitu dapati. Ternyata juga tidak. Dan saya terus mencari. Ini seperti ada satu dorongan dari dalam diri saya yang bahkan saya sendiri tidak mengerti. Masih ada sesuatu yang belum terpenuhi. Saya jadi bandar narkoba, terus masuk perkumpulan setan, dan berakhir di penjara. Saudara, bayangkan betapa fatalnya jika seorang anak itu mempunyai sifat dalam dirinya mencari. Entah apa yang dia cari. Dalam kasus saya, ini sampai menuntun saya masuk perkumpulan setan. Tak pernah terpikirkan sedikit pun oleh saya akan masuk perkumpulan setan. Saya lahir dari keluarga Kristen, didikan Kristen, ikut sekolah minggu, ikut youth, dewasa muda.
Tapi di Amerika saya bisa sampai masuk perkumpulan setan, menerima lambangnya di belakang leher saya, dan mengakui setan sebagai Tuhan saya. Wow, cara iblis bekerja itu luar biasa. Dia tanamkan dalam diri saya, dalam hidup saya, benih-benih kepahitan. Karena dia tahu yang namanya anak-anak, pemikiran itu masih belum terbentuk matang. Singkat cerita, saya berakhir di penjara. 3 kali saya masuk penjara, saya akan langsung skip aja ke yang terakhir ya. Semua kasus saya ini kasus kekerasan. Kekerasan yang disebabkan karena di bawah pengaruh narkoba. Kena vonis 3 tahun. Cukup berat saya melewati semuanya. Penjara Amerika tidak seperti penjara Indonesia. Kalau di Indonesia ya, kita ada uang, penjara itu mungkin ya berubah jadi retret ya. Tapi kalau di Amerika, mental. Ini dihajar habis-habisan. Tersiksa, sengsara. Setiap hari saya ada di dalam, saya memikirkan cara ketika nanti saya keluar, saya akan bunuh orang yang memenjarakan saya. Makan gak nafsu, tidur juga gak nyenyak. Ya, seperti itulah saat-saat yang saya alami di penjara. Penjara tidak membuat saya berubah, karena memang dari dalam diri saya belum mau berubah. Saya yakin orang mau ditaruh dimanapun, jika dari dalam diri orang itu belum mau berubah, maka tidak akan ada perubahan. Selesai menjalani hukuman saya kembali ke Indonesia. Memulai segala sesuatu dari nol pada umur 34 tahun. Berat saya akui. Terus terang saya bingung. 24 tahun di Amerika, tiba-tiba di Indonesia. Keluarga saya bukan orang berada. Tidak ada harta atau warisan buat saya. Tidak ada bantuan tangan dari mama atau papa. Nanti kamu di Indonesia cari teman mama ya, cari teman papa. Mereka akan bantu kamu cari kerja. Tidak, saya harus berusaha sendiri. Dengan segala keterbatasan. Sekolah berantakan. S1 saya tidak selesai. Hancur, berantakan karena narkoba. Pendidikan mentok cuma sampai D3. Tangan penuh dengan tato. Kanan kiri. Cari kerja di McDonald juga belum tentu diterima. Ada teman saya menyarankan, kamu kan bisa Inggris. Cobalah kamu apply di kantor. Gak mungkin kan? Pasti di interview. Kamu pengalaman kerja apa? Masa saya jawab gangster bandar narkoba? Kan gak mungkin. Jadi kendala saya banyak di Indonesia. Akhirnya saya masuk dunia entertainment. Karena dunia entertainment tidak lihat ijazah. Asal kamu putih-putih dikit, kinclong-kinclong dikit, dia masuk. 1 tahun syuting layar lebar, sinetron. Percaya nggak percaya? 1 pun nggak ada yang tayang, saudaraku. Saya sempat bingung. Mungkin nggak jodoh apa ya. Nah, akhirnya saya kehabisan uang. 3 tahun, semua yang saya lakukan gagal. Tidak ada yang berhasil. Terpaksa saya harus pindah dari apartemen ke kosan. Gimana rasanya kalau jadi saya? Malunya itu luar biasa. Hidup bukannya upgrade, malah downgrade. Tapi saya bisa berbuat apa? Kamar kosan saya, ini kecilnya, seperti luasnya seperti sel penjara. Jadi saya KLBK, masa-masa ketika saya ada di penjara. Nah, disinilah, di kamar kosan inilah, akhirnya ya, saya berlutut dan berdoa. Saya menangis pada saat itu. Tuhan, keadaan boleh dikatakan ya, cukup buruk ya. 3 tahun semua yang saya lakukan tidak ada yang berhasil. Saya kehabisan uang. Jika tidak ada perubahan, maka lama-lama di Indonesia saya bisa jadi gembel. Saya berdoa dan menangis. Akhirnya saya mengalami encounter with God. Tuhan bukakan sama saya beberapa hal. Michael, kamu ingin ada perubahan dalam hidupmu? Lakukan ini. Lakukan apa yang saya katakan. Jadi gini, saudaraku ya. Tuhan minta saya untuk mengubah hidup saya. Saya ingat banget apa yang dikatakan. Ubah hidupmu. Yang pertama, ubah hidupmu. Jadi di Indonesia, 3 tahun pertama hidup saya ini masih belum benar. Saya masih suka pergi ke diskotik. Saya masih suka main perempuan. Saya ada juga pakai narkoba. Jadi intinya masih berantakan lah. Jadi Tuhan katakan, kamu tinggalkan semua itu. Dan yang kedua, ubah mindsetmu dan karakter. Jadi saya punya mindset nih begini. Buat apa menikah sama satu wanita kalau kita bisa memiliki semua yang ada di dunia? Saya pikir dunia, Tuhan menciptakan begitu banyak wanita-wanita cantik. Tentunya pada saat itu saya mungkin terlalu banyak pakai narkoba, konslet, maklum ya. Lalu yang kedua,
Nanti kalau sudah diranjang rumah sakit, sudah mau koid, baru minta ampun sama Tuhan akan dosa-dosa kita, Tuhan pasti akan ampuni. Ini mindset saya yang dulu, yang salah. Yang Tuhan katakan, ubah mindset. Lalu yang ketiga, buang sakit hatimu, dendamu, ya terhadap orang yang memenjarakan kamu, dan terhadap orang tuamu. Jadi saya tuh sakit hati dari kecil, dari umur 7 tahun sama papa mama saya. Ya gimana ya rasanya kalau menjadi seorang anak yang dititipkan di sana, di sini. Saya di Amerika sering berantem sama orang tua saya. Dan kalau berantem tuh kadang kita tuh kayak pukul-pukulan pakai besi, pakai sapu, barang-barang apa aja yang ada di sekeliling kita. Saya juga ingat sekali ya, saya pernah ludahi muka mama saya. Saking bencinya gitu loh sama mereka. Karena saya merasa bahwa mereka tuh bukan orang tua saya atas perlakuan yang mereka lakukan pada saya. Ya, Tuhan katakan semua ini sama saya, bereskan dan kamu lihat perubahan itu akan terjadi. Ya, gimana ya saudaraku ya, kalau saudara jadi saya? Pada waktu itu tentunya saya ragu, karena suara Tuhan dan suara hati itu beda tipis. Tapi karena memang posisi saya dalam keadaan terpojok, kanan kiri mentok, saya ada di dalam kamar kosan yang luarnya seluas sel penjara saya. Seperti saya tidak ada pilihan. Dan saya yakin Tuhan taruh saya pada posisi itu agar saya bisa melakukan apa yang Dia ingin saya lakukan. Saya yakin kalau misalkan posisi saya baik, kerjaan ada ya, uang, finansial semua berjalan lancar, mungkin saya tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan minta saya lakukan. Tapi karena memang pada saat itu saya dalam keadaan terpojok, jadi terpaksa saya melakukannya. Saya telepon papa mama saya minta maaf sama mereka, saya jelaskan bahwa saya benci sama kalian tuh dari kecil. Akhirnya mereka juga beritahu saya alasannya kenapa saya ditaruh di asrama. Tentunya untuk kebaikan saya. Tapi kan sayangnya pada waktu kecil saya kurang begitu mengerti. Terus saya juga telepon orang yang memenjarakan saya. Saya maafkan juga kesalahannya. Dan akhirnya disitulah mulai pelan-pelan saya membenahi hidup saya. Tidak butuh waktu lama ya. Mungkin hanya sekitar 4 bulan. Tapi saya dalam 4 bulan itu saya benar-benar I gave it all gitu loh. I give it all my best. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang tidak benar. Saya dari hari Minggu sampai hari Minggu ada di gereja. Saya ikuti semua kegiatan gereja yang ada. Saya ingat sekali. Dan Tuhan benar-benar melihat kesungguhan hati saya. Ya, effort saya bahwa saya tuh benar-benar ingin berubah. Akhirnya di awal 2018 saya dipanggil ke satu stasiun TV, Hitam Putih. Sesuai ya, nama show-nya dari hitam ke putih. Lalu dari situ saya banyak diminta ke stasiun-stasiun TV lainnya. Saya banyak juga diundang sebagai pembicara ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, event, gereja, bahkan wihara. Tak pernah terpikirkan sedikit pun bahwa saya akan menjadi seorang pembicara dalam hidup saya. Saat ini di Indonesia, banyak orang mengenal saya sebagai seorang motivator. Saya tidak pernah menjuluki diri saya seorang motivator, mungkin lebih tepatnya inspirator ya. Tapi mau kalkulator, distributor juga nggak pusing lah. Asal jangan koruptor saja. Saya bersyukur saat ini hubungan saya dengan orang tua sudah baik. Ya, sering juga kami WA-an, ya WA call. Keuangan saya dipulihkan dan keadaan saya dipulihkan. Ya, saya bisa ada di mana saya berada saat ini karena Tuhan. Saya masih bisa berbicara seperti ini. Bahkan menjadi seorang pembicara 24 tahun pakai narkoba. Wow, ini kalau bukan Tuhan siapa? Jadi bukan karena kuat dan gagah saya. Semua kemuliaan, segala hormat hanya bagi Tuhan saja. Jadi pesan saya yang terakhir untuk saudara yang ada di sini. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik buat anak. Walaupun kadang menurut mereka yang terbaik bukanlah selalu yang diinginkan oleh si anak. Butuh komunikasi, spend time. Jika anak tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan dari keluarga, saya yakin mereka akan mencarinya keluar. Nah, di luar, ya jangan kaget jika anak kena narkoba, hamil di luar nikah, free sex. Tapi saya yakin jika mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam hidupnya, kasih, perhatian, cinta, if they know what they have in their home is already good,
Saya yakin ketika mereka ditawari narkoba, yang kata orang itu enak, mereka tidak akan mau. Karena they know what they have in their life is already good. Ini seperti sesuatu yang mungkin, gimana ya, penjelasannya seperti, kadang saya juga tidak mengerti gimana. Seperti ada, mutual understanding aja. If anak-anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, maka saya yakin, mereka ketika di luar tidak akan mudah terpengaruh. Jadi sebisa mungkin, untuk Bapak, untuk para ibu-ibu yang ada di sini, spend time with your child. Gimana pun juga anak butuh kasih dan perhatian. Saya rasa cukup sampai di sini kesaksian saya. Semoga memberkati saudara semua. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kembali kami boleh menyaksikan kesaksian dari seorang anak Tuhan, bagaimana kasih-Mu boleh dinyatakan dan bagaimana kebenaran-Mu mengubahkan hidupnya. Bapak, kalau sebentar kami juga akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan, Engkau yang menuntun kami, supaya sungguh Tuhan ini bukan hanya menjadi satu sumber informasi bagi kami, tetapi betul-betul mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan adalah return. Ya, kembali. Mari bersama-sama kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 24. Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa masa lalu bisa mengaburkan identitas kita. Terutama ketika peristiwa itu adalah peristiwa yang pahit yang membuat hidup kita itu hancur. Seringkali ketika kita mengalami ini, maka kita mempertanyakan siapa kita sesungguhnya, atau kita merasa diri kita menjadi pribadi yang tidak berharga. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu bisa berbeda. Hari ini kita mendengar dan juga kita membaca tentang satu kisah yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan. Bagian di dalam Lukas pasal 15 ini mungkin sering kali kita dengar. Tetapi hari ini bersama-sama kita juga akan membaca, belajar lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau katakan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika di dalam Tuhan kehancuran yang dialami seseorang itu ternyata bukanlah akhir dari segala-galanya. Kenapa? Karena kita mempunyai pribadi yang begitu mengasihi kita, apapun situasi yang kita hadapi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini kita tentu tahu. Dan ini di dalam konteks bangsa Israel merupakan satu hal yang sangat tidak pantas. Seorang anak tidak pernah meminta bagian warisannya sebelum orang tuanya meninggal. Tetapi memang itu sudah terjadi dan seharusnya anak bungsu ini mendapatkan hukuman. Tetapi apa yang dicatat di dalam bagian ini, ketika anak itu sudah kehabisan hartanya dan dia berpikir untuk kembali kepada bapaknya, di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya melihat ketika anak bungsu ini datang dari jauh. Dan ketika dia melihat dari jauh, justru ayah ini datang menghampiri, menanggalkan jubahnya, dan dia berinisiatif untuk merangkul mendapatkan anaknya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan bermaksud mengecilkan tentang dosa, tetapi di dalam konteks pada waktu itu orang-orang memahami betul bagaimana konsekuensi dosa.
Tetapi di dalam bagian yang kita baca hari ini, kita dibukakan satu kebenaran kasih Allah begitu luar biasa yang dinyatakan di dalam hati Bapa ini. Karena dia bisa mengangkat kembali anaknya yang datang merasa dia tidak layak lagi menjadi anak, tetapi hanya sebatas hamba. Anaknya itu kembali diterima sebagai anak. Ketika sang anak berharap hanya akan mendapatkan sedikit roti, justru ayahnya menyiapkan satu pesta yang luar biasa. Bahkan haknya yang seharusnya sudah hilang boleh dikembalikan. Karena dia begitu sukacita, anaknya yang bungsu boleh ditemukan kembali. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari saudara Michael Howard, bagaimana buruknya situasi yang dia hadapi. Tetapi satu fakta yang kita boleh dibukakan, Tuhan tetap mengasihi dia. Apapun keberadaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan sebagai buktinya, kita boleh melihat bagaimana pengampunan itu dinyatakan kepada saudara Michael Howard. Dan Tuhan mengubah hidupnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini pun kita masih memiliki Allah yang sama. Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Dia yang terus berinisiatif, menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Tidak peduli apapun keadaan kita, berapapun buruk kondisi yang kita alami. Kasih-Nya itu tetap dinyatakan kepada kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita menyadari ada kasih yang terus menantikan kita untuk kembali? Maukah kita ketika kita sudah berjalan jauh daripadanya, kita boleh berbalik, datang kembali kepada Dia. Hal yang kedua, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita boleh melihat bahwa ternyata ketika si anak bungsu ini boleh kembali datang kepada bapaknya dan dianugerahkan kasih Bapa yang begitu luar biasa, dia boleh menikmati kembali statusnya sebagai seorang anak dan dia hidup sesuai dengan statusnya. Hanya di dalam Dialah kita boleh mengalami kelimpahan. Ini adalah satu hak istimewa. Si bungsu menyadari bahwa hanya ketika dia pulang kepada bapaknya, dia akan mendapatkan, paling tidak pada waktu itu dia berpikir bertahan hidup. Tetapi ternyata hal yang jauh melampaui itu Tuhan sediakan, Bapaknya sediakan bagi dia. Bagi kita berlaku hal yang sama juga. Bagaimana kita akan mendapatkan kepuasan sejati, kelimpahan sejati. Hanya ketika kita kembali kepada status yang sudah Tuhan rancangkan kepada kita. Yaitu hidup sebagai anak Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan cara Tuhan. Dan menyenangkan hati Bapa. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang bagian ini bicara tentang dua hal. Ada juga anak sulung yang hidup dekat dengan bapaknya, tetapi dia tidak menikmati apa yang dia lakukan. Dia menganggap semua yang dilakukan itu sebagai satu kewajiban semata. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sang Bapa mengajak melihat untuk kasih-Nya itu juga dinyatakan kepada si sulung, bukan hanya si bungsu. Di dalam kesaksian saudara Michael, tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana sebelumnya saudara Michael juga adalah seorang Kristen. Tetapi dia tidak menyadari status keistimewaan sebagai seorang anak Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk, mungkin di awal memang karena kesalahan dia, tetapi Tuhan mengubahkan itu menjadi satu kebaikan. Dan hari ini kita boleh melihat bagaimana saudara Michael hidup dengan begitu luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kapan itu terjadi? Ketika dia menyadari arti hidupnya hanya boleh dia lekatkan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga berlaku bagi hidup kita. Mungkin selama ini kita mencari arti hidup kita di banyak tempat, kita mau mencari penerimaan dari banyak orang, atau kita berpikir dari banyak sisi kita mau mencoba supaya diterima oleh masyarakat. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa hanya ketika kita hidup dekat dengan berelasi dengan Tuhan, hidup sebagai anaknya sesuai dengan status yang diberikan kepada kita, maka kita hidup di dalam kelimpahan. Maukah kita mengalami kelimpahan itu? Kalau hari ini kita sudah mendengar dua kisah
dari Saudara Michael, tetapi juga di dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana dengan kisah hidup kita? Berada di manakah posisi kita saat ini? Apakah kita ada di dalam posisi yang lari daripada Bapa kita? Atau kita ada di dalam lingkungan, di dalam rumah Bapa kita, tetapi kita tidak pernah mengalami keindahan relasi sebagai seorang anak. Hari ini Tuhan membagikan kasih-Nya sekali lagi kepada kita dan memanggil kita untuk kembali menikmati status kita seperti yang sudah Tuhan tentukan dan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. 1 Petrus 2:25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala pemelihara jiwamu. Tuhan mau kita menikmati segala kelimpahan di dalam relasi yang indah antara Dia dengan kita sebagai Bapa kita. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang indah yang dialami oleh Saudara Michael dan juga yang dialami oleh anak bungsu dan sulung ini juga boleh kita alami di dalam kehidupan kita pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Engkau boleh mengingatkan kembali. Masih ada kesempatan bagi kami untuk kembali kepadamu. Engkau yang senantiasa menunggu kami Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Ampuni kami kalau selama ini kami sering mendukakan Engkau. Tetapi kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, tangan-Mu masih terbuka. Biarlah kami boleh menyambutnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kisah yang dialami oleh saudara-saudara kami juga boleh kami alami secara pribadi. Kami boleh mengalami kelimpahan hidup hanya di dalam relasi kami dengan Engkau. Tuhan, berikanlah anugerah-Mu dan biarlah kami boleh menikmati anugerah-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, apapun yang terjadi di tahun ini kita tidak akan tahu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal, maka Dia akan memimpin kita. Mari untuk meresponi lagu penutup, kita menyanyikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku
Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati lilin penolong, walaupun mungkin kami tidak bisa berjumpa secara online. Tetapi biarlah Tuhan melalui lilin penolong ini Engkau juga boleh melawat kami, pribadi lepas pribadi yang ada di rumah kami masing-masing. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk beberapa hal. Kami mau mengingat untuk saudara-saudara kami, anggota Komisi Dewasa Wanita yang sedang lemah tubuh. Mari Tuhan Kau boleh menilik setiap mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah terlebih lagi Tuhan, mereka juga boleh mengalami Engkau secara pribadi di dalam kondisi mereka saat ini. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ketika Engkau bersama-sama dengan mereka, itu adalah satu penghiburan yang sejati. Kau yang terus memimpin mereka menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Komisi Dewasa Wanita. Engkau boleh melindungi mereka ya Tuhan, melimpahkan dengan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kalau mereka harus menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka di rumah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, bahkan sebagai pengurus mungkin di gereja, Tuhan yang terus campur tangan, Kau berikan hikmat, marifat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk ibu-ibu yang berulang tahun di bulan ini. Kau memberkati siap mereka, kalau Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi di dalam usia mereka, biarlah mereka boleh memakainya juga untuk semakin melekat kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Sebentar kami akan mengakhiri untuk acara ini. Kami rindu memohonkan berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom ibu-ibu terkasih, kita akan mendengarkan Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong, edisi bulan Januari 2021. Warta yang pertama, Kakak Mentor Pembahasan Materi Bab 9, Pengudusan, telah diadakan pada hari Jumat 22 Januari 2021, pukul 15.30 WIB, bersama Ibu Reni Yuliastuti, STH. Warta kedua, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita bulan Februari 2021, tema Kasih Itu Nyata, bersama Saudari Erma P. Kristiono, SSI Teol. Kemudian dilanjutkan dengan demo membuat coklat Valentine oleh Bapak Retno Fujianto sebagai Technical Advisor Manager Company dari PT Mero Sekawan Jaya pada hari Kamis 25 Februari 2021, pukul 10 WIB pagi. Kami mengundang ibu-ibu untuk hadir mengikuti Lilin Penolong edisi Februari 2021 melalui YouTube channel. Demikian Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong edisi Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.